103,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar pada sore hari ini? Kita 1 menit meninggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hari ini adalah hari Kamis, di mana seperti biasa kita akan bertemu dengan teman-teman dari BBM Medindo atau Bincang-Bincang Medis dalam program talkshow Saripati Obrolan Sehat. Nah, hari ini kita spesial bertemu dengan tokoh-tokoh di balik pengobatan tradisional. Topik yang akan kita bahas sesuai dengan promosi yang sudah kita lakukan adalah pengobatan tradisional percaya tidak percaya. Dan sudah hadir bersama saya di studio adalah Bapak Sanjaya atau yang lebih dikenal dengan Jero Tamblang. Kemudian juga Pak Ngurah Slamet atau lebih juga sering dipanggil dengan Pak Jero Gede Balian. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sehat Bapak-bapak? Sehat ya. Ya. Hari ini kelihatannya kita ngobrolnya bakal seru nih gitu, karena kita akan membahas tentang metode pengobatan tradisional, ya kan gitu, yang selama ini memang menawarkan solusi alami dan teruji untuk bagaimana kita merawat tubuh secara holistik dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dan juga pendekatan yang mencakup aspek fisik ya, emosional dan juga spiritual untuk mencapai kesehatan dan keseimbangan optimal. Nah, yang saya catat di sini ternyata bapak-bapak ini juga anggota dan pengurus dari FKPPAI ya, yaitu Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia Kota Denpasar. Mungkin sebagai bagian awal kita ingin tahu dulu apa ini sebenarnya FKPPAI ini. Baik. Bisa lebih dekat lagi Pak. Baik, selamat sore Ya. pendengar yang budiman. Jadi Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Kota Denpasar khususnya adalah menaungi atau perkumpulan dari para penyembuh alternatif Ya. di bawah suatu organisasi yang ketuanya di Bali adalah Dr. Wiraguna. Oke. Dan ketua di Denpasar Anak Agung Ngurah Slamet, dan saya sendiri sekretaris di FKPPAI Kota Denpasar. Ya. Adapun di Kota Denpasar banyak para praktisi Ya. dan penyembuh alternatif yang berkumpul Oke. atau bergabung dengan kita di FKPPAI Kota Denpasar. Salah satunya dari Aji Tapak Sesontengan, di mana di dalam penyembuhannya tidak menggunakan sarana. Jadi materi-materi yang lain tidak ada, hanya menggunakan air saja. Ya. Ada juga nanti yang bergabung di sana menggunakan sarana daun-daunan, Oke. untuk jamu ya. Kalau orang Bali bilang loloh. Ya. Tapi kami pada saat ini tidak menggunakan itu. Kita menggunakan air saja. Oke. Penyembuhannya adalah kalau orang itu yakin, percaya, akan lebih cepat terjadi. Efeknya akan segera dilaksanakan. Misalnya saja migrain, itu akan mudah tertangani apabila si pasien atau si pemohon penyembuhan itu dalam kondisi sakit. Nah, kita akan sentuh, kita akan terapi, memohon kepada ibu dan bapak, ibu kita terdahulu, bapak terdahulu, dan sang yang urip, agar migrainnya disembuhkan. Tidak membutuhkan waktu lama, cukup 30 menit saja hilang. Ya. Begitu juga saya ada punya pengalaman seorang praktisi kesehatan bidan, di mana pasiennya ada yang melahirkan itu agak sulit, sungsang. Lantas menghubungi saya di telepon, minta tolong nih, kita coba. Ya. Anaknya kena normal. Dari sungsang dia kembali normal. Oke. Akhirnya normal. Kita hanya dengan dikasih air minum saja. Oke. Kita mohonkan. Sudah itu pada hari ini mungkin karena di Turki itu jam 10 malam ya. Oke. Ya. Ada satu pasien di Turki yang cukup lucu saya katakan karena dia pegawai masas dari Indonesia, dari Bali, asalnya dari negara. Itu punya keluhan
yang datang ke sana itu tangannya nggak bisa terangkat. Hmm. Tapi karena dia wanita, saya bilang boleh nggak tanyakan sama pasiennya, sama kliennya, Yeah. mau nggak dia diobati sel alternatif. Oke. Dia mau, kita video call. Saya coba. Oh, melalui video call. Melalui video call. Oke. Melalui video call dan atas kuasa Ide Sang Yang Widi dari Tuhan Maha Kuasa, sembuh. Jadi tangan langsung naik. Tadinya hanya sampai di batas bahu saja, terus dia bisa naik. Awalnya cuma sampai di bahu, dan itu sudah sakit sekali. Oke. Kita coba terapi dari jauh, dari video call, dan dia terkejut. Oke. Iya, Ciro, saya mau tanya, kalau kita pendengar awam ini kan gitu, mendengar cerita ini itu rasanya keingintahuannya tuh terusik gitu kan gitu. Silakan. Bagaimana sebenarnya proses itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang mungkin harus dipahami oleh orang awam agar tidak melihat ini sebagai unsur klinik kali gitu ya? Ya, banyak yang mengatakan ini rekayasa atau klinik segala macam. Ini sebetulnya adalah lebih daripada energi. Lebih daripada energi. Ya. Jadi pada diri semua orang kita coba. Itu pun bagi kami praktisi ATS itu P3K. Oke. Jadi sewaktu kita bisa pergunakan untuk membantu orang. Oke, iya. Nah, yang sulit itu tumor bisa nggak dibantu. Ada yang bisa sembuh, ada yang tidak. Oke. Jadi situasi situasional syarat dan ketentuan berlaku intinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Dan saya sendiri sering punya keponakan perempuan. Ya. Itu sudah gadis. Sekarang ambil gelar doktor di Taiwan. Saya sempat marah. Kenapa kamu kok setiap saya datang alasanmu sakit perut segala macam? Saya ribut sama adik saya, almarhum. Terus dia bilang dia lagi datang bulan. Oke. Tapi melilit perutnya, saya pegang, saya coba pegang. Sembuh. Oke, iya. Itu. Oke. Banyaklah kejadian yang seperti itu ya gitu. Ya. Oke, sebentar. Saya sebelum nanya ke Pak Ngurah Slamet nih, saya lanjut dulu ke Pak Sanjaya. Silakan, Pak. Kalau Pak Sanjaya sendiri bisa menceritakan histori sampai akhirnya Bapak itu terjun ke dengan kemampuan yang seperti ini tuh sejarahnya gimana sih Pak? Gimana ya saya katakan, saya sebetulnya praktisi hukum. Aslinya tuh pengacara ini ya. Pengacara saya terus karena melihat masyarakat kita yang sakit itu kan mahal. Oke, ya betul. Nah, terus berobat bagaimana caranya? Apa yang bisa kita gunakan? Banyak yang mempelajari tentang usade. Kalau bahasa Bali tentang penyembuhan itu usade. Ya. Mantramnya atau doanya panjang sekali dan melelahkan. Harus pakai ini, pakai itu. Satu saat saya ketemu rekan yang mengatakan ini loh terapi ini, ini dipegang saja orang itu bisa sembuh. Nah, saya nggak percaya. Dia bilang, kalau kita belajar tentang usade di Bali, erat kaitannya dengan kandem 4. Atau di Jawa dengan sedulur papat 5 pancer. Yeah. Nah, saya bilang, masa sih? Itu kejadiannya di Suranadi, Lombok. Waktu itu saya lagi sakit gigi. Oke. Sulit ngunyah. Ya. Terus dipegang oleh salah satu praktisi di sana. Itu sambil ngomong lupa dalam keadaan sakit gigi. Akhirnya saya tertarik. Saya bilang, oke, saya mau belajar. Saya belajar menjadi seorang praktisi sampai akhirnya, mohon maaf, mungkin agak sombong nih, jadi master. Nah, dalam mencapai menjadi master atau kami tuo namanya di saya berjanji bahwa apa yang saya pelajari saya akan sumbangkan, saya akan bantu kepada orang yang membutuhkan. Iya. Dan ya sampai sekarang saya lebih sering ngadain bakti sosial untuk penyembuhan. Oke. Ya. Gitu. Jadi ya historinya memang dari terinspirasi oleh orang-orang yang sudah bisa melakukan itu gitu. Tapi kita juga tahu ya bahwa banyak sekali
kegiatan-kegiatan apa transfer energi istilahnya ya gitu. Kalau mungkin saya ke Pak Ngurah Slamet, kalau historinya Bapak sendiri sebenarnya apa spesialisasinya atau keahliannya dalam konteks penyembuhan alternatif ini? Kalau saya di penyembuhan alternatif itu lebih ke prana ya dulu. Oke. Lebih ke prana. Kita punya komunitas pengobatan gratis pada waktu kamu. Jadi semua unsur metode penyembuhan kita ada di sana. Oke. Hingga suatu saat kita punya grandmaster, guru kita menciptakan atau bukan menciptakan ya, menemukan metode ini, Haji Tapak Sesontengan kita sebut. Oke. Kebetulan kita berdua, guru dengan saya, membuat suatu gebrakan untuk menyebarkan metode ini, metode yang sangat sederhana hanya dengan tepuk-tepuk orang bisa sembuh. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita sebarkan di Bali dengan, kalau dulu itu ketika kita menerima praktisi yang baru itu kita istilahnya tidak memungut biaya seperti itu. Sampai suatu ketika di Bali itu kita tidak terlalu diminati. Tidak terlalu diminati dan terbersit dari guru itu untuk melempar ke Jawa. Oke. Akhirnya kita lempar ke Jawa, booming. Di Jakarta kita pasang tarif di sana, malah menjadi booming seperti itu. Ya. Akhirnya dari Jakarta ke Jawa semua, akhirnya kembali di Bali karena di Facebook itu booming, dan Bali ikut-ikutan booming, jadi mulai kita di sana menyebarkan ini. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2016. 2016. Haji Tapak Sesontengan kita berdiri. Sampai sekarang. Gitu. Jadi sekarang sudah, kalau tadi dikatakan bahwa pinginnya mensosialisasikan semua orang bisa tahu metode ini, berarti sebenarnya teknik ini tuh bisa digunakan atau diaplikasikan oleh siapa saja dong Pak? Betul. Hanya dengan 5 menit. 5 menit kita aktivasi. Oke. Aktivasi atau orang menyebutnya inisiasi ya. Inisiasi, kita inisiasi dulu, kita ajarkan tentang cara atau tekniknya yang sederhana dan langsung praktek seperti itu. Kita tuh sering mendengar konsep yang seperti ini ya, dimana kadang-kadang katanya orang itu sebenarnya punya potensi tapi nggak aktif, lalu harus diaktifasi dulu gitu. Aktivasi betul, karena manusia sendiri itu punya kelebihannya masing-masing. Sebenarnya. Ya. Cuma ya seperti itu, ada yang ditutup. Seperti itu. Apa yang kita gunakan untuk aktivasi itu adalah membangkitkan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri dengan izin dari ibu, bapak, dan urip dia sendiri seperti itu. Oke, jadi kita ulangi. Atas seizin ibu, bapak, dan urip. Ya. Oke. Urip jadi itu kehidupan ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks ini sepertinya kita kembali coba mundur ke dalam untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Betul. Dan mengadakan hubungan energi dengan yang tadi itu ya, dengan kehidupan, dengan ini. Dan leluhur semua. Iya, dengan leluhur gitu. Apakah memang dengan itu berarti ada sebuah istilah konsep yang kita sebut dengan unsur meditasinya gitu, atau gimana tuh sebenarnya cara kerjanya Pak? Kalau di ATS sendiri itu seperti shortcut ya. Semua yang metode-metode lama itu menjadi satu kesatuan, sudah dijadikan suatu istilahnya aplikasi tersendiri. Bahwa dengan begini-begini nanti ada begini, ada aplikasi ini untuk digunakan untuk gini. Nah, kita master itu ketika mencetak praktisi itu membangkitkan daya kawigunan atau daya yang berguna. Dalam hal ini adalah penyembuhan. Hanya daya yang berguna itu yang diaktifkan, yang kita aktifkan. Jadi praktisi itu tidak bisa menggunakan untuk hal-hal yang negatif, hanya hal yang berguna saja. Dalam kita bawahi dengan penyembuhan seperti itu. Ya, menarik sekali. Jadi kalau misalnya
pertanyaan yang agak lebih dalam ini Pak gitu. Kadang-kadang kan orang-orang itu pingin ini dirasionalisasikan gitu kan gitu. Bagaimana, apa sebenarnya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini itu bukan klinik tadi itu kan gitu. Bagaimana rasionalisasi terhadap proses yang seperti ini ketika dikatakan bahwa sebenarnya kita semua juga bisa melakukan itu. Kalau dari logika Pak ya. Ya dari logis ya. Logisnya seperti itu. Dalam tubuh kita mengandung hal-hal yang memang berguna untuk kehidupan ini. Seperti halnya darah orang tua kita. Oke. Kedua orang tua kita tidak pernah tahu dulunya sebagai apa, leluhur kita sebagai apa. Yeah. Mungkin dulunya sebagai orang sakti, kita tidak pernah tahu. Betul. Kita tidak pernah tahu. Makanya yang kita bangkitkan adalah DNA, RNA yang ada di dalam darah ibu, darah bapak yang menurun pada diri kita sendiri. Karena kesempurnaan dari leluhur semua ada pada diri kita sendiri. Seperti itu. Itu rasional yang kita bisa petik seperti itu. Sama halnya dengan kehidupan orang Bali. Kita punya pelinggih. Pelinggih itu disebut kemulan. Kemulan itu ada rong 3. Rong 3 itu bapante, ibunte, ragante. Bapak, ibu, diri kita sendiri. Jadi satu kesatuan, jadilah diri kita. Istilahnya numitis gitu. Itu mungkin secara tidak rasional, tapi dalam kehidupan orang Bali itu ada seperti itu. Seperti. Terus mungkin secara elektron, proton, neutron itu menjadi satu kesatuan. Itu. Ketika itu digabungkan menjadi suatu power yang sangat besar yang bisa kita gunakan untuk apapun itu. Body, mind, and soul juga menjadi satu kesatuan ketika kita melakukan praktek ini. Itu. Kita membaca dalam hati, mendengarkan dalam pikiran kita sendiri, kita realisasikan dalam creation kesembuhan itu. Secara sederhana nih, mungkin saya salah tapi bisa dibenerin nanti. Jadi sebenarnya kita mesti menyadari bahwa leluhur kita tuh energinya tuh sebenarnya melekat pada diri kita. Terwariskan. Karena kan mereka jasadnya saja yang sudah tidak ada, tetapi energinya itu tetap terkait sama kita. Itu sebabnya kita bisa gunakan energi yang sama, bangkitkan dalam diri kita supaya itu bisa dijadikan kekuatan untuk mentransfer atau melakukannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang baik. Untuk penyembuhan. Itu gunanya. Memori itu cara mikirnya tetap melekat. Memori leluhur kita tetap melekat di darah. Darah itu DNA, RNA dan sebagainya seperti itu. Ternyata. Jadi kalau kadang-kadang kan kita ngomong leluhur, kita nganggapnya jauh di sana somewhere. Padahal yang dimaksud dengan leluhur itu sebenarnya ada di kita. Garis hidup kita yang terkait karena kita anak dari orang tua. Orang tua itu punya orang tua lagi terus begitu seterusnya. Karena kesempurnaan leluhur itu ada dari diri kita sendiri. Dan itu sebabnya memang selama ini kalau kita berbicara tentang konsep penyembuhan alternatif maupun paranormal itu sebenarnya konteksnya ke sini ya. Ya kan gitu. Nah, kembali ke Pak Sanjaya, tadi kan ini disebutkan bahwa ada forum komunikasi keluarga paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia. Nah kalau kita tuh biasanya ada forum-forum gini tuh kalau misalnya keahlian kita jelas gitu sebagai apa kan gitu. Tapi kan ini paranormal dan penyembuh alternatif ini nyeleksinya agak susah Pak. Gimana caranya kita? Jadi di Denpasar, untuk di Denpasar kita lebih banyak menampung yang alternatifnya. Tapi kalau untuk pengurusan di Bali, Provinsi Bali, di DPD itu paranormalnya di sana. Oh, ada paranormalnya di sana. Jadi gitu. Kita batasin untuk di penyembuhan aja di Denpasar, FKPPI Denpasar itu penyembuh alternatif. Nah, kalau misalnya kita berbicara dalam konteks ini, Pak. Ini kan tadi ilmu semua ini sebenarnya kan dibaginya konteksnya selalu pengennya itu adalah sosial, ya kan gitu. Itu adalah kemasyarakatan gitu. Jadi kalau misalnya memang akhirnya orang-orang sering bilang gini, ada sikap-sikap
atau pandangan di masyarakat, oh ini kalau misalnya dia minta bayarannya mahal banget itu berarti nggak benar. Tapi kalau orangnya kelihatannya tulus mau ngobatin itu biasanya yang benar gitu. Ini apa yang mesti kita pahami tentang sudut pandang ini? Kalau kami di Aji Tapak Sasontengan itu tidak pernah memasang tarif. Oke. Diberikan syukur, tidak nggak apa-apa. Oke. Tapi jadi ada satu seloroh. Kami biasanya berseloroh itu jangan kita datang ke rumahnya lah. Okay. Jangan sampai pasien datang ke rumah kita udah nyiapin kopi, kita nyembuhin lagi. Lebih kita datang ke rumahnya. Jadi nggak ada, kita tidak terikat kepada apa namanya punil ya. Tetapi dalam aguran-guron dalam itu ada namanya apa namanya guru. Oke. Seperti itu ada guru. Maka saya sendiri mengisyaratkan kalau ada orang datang ke tempat saya minta tolong, itu dia membayarnya dengan uang kepeng. Oke. Uang kepeng. Sebetulnya sih itu tidak menjadi, tapi ada tidak melihat jenisnya, jumlahnya, jadi materinya nggak demikian. Iya. Jadi unik ya. Iya, benar. Pak Ngurah Slamet, dengan semua pengalaman dan kemampuan yang dirasakan kita miliki gitu, apa yang kemudian membuat apa istilahnya tatanan kehidupan dalam sudut pandang sebagai seorang Pak Ngurah Slamet ini dengan keahlian yang dimiliki gitu? Apakah Pak Ngurah Slamet juga punya kesibukan rutin bekerja yang lain atau apa, atau memang konsentrasi benar-benar ingin menyembuhkan orang sehingga membaktikan kehidupannya memang untuk bagaimana membantu orang lain? Kalau saya sendiri 50% untuk membantu, 50% karena masih terkait dengan yang namanya kehidupan, kita perlu operasional ya Pak. Operasional seperti itu. Saya menjalani, saya berjualan. Saya berjualan keris, batu, koin-koin apapun yang masih terkait dengan budaya leluhur semua. Saya bergerak di bidang sana. Jadi ketika orang mau menemui saya atau orang ingin bertemu dengan saya, setiap saat saya siap. Pak Canjaya, kalau misalnya teman-teman dari forum komunikasi dari penyembuh alternatif Indonesia ini sendiri, kalau ketemu itu apa sih Pak yang diobrolin gitu seringnya? Bercanda. jadi itu lucu. Kalau kita sama itu saling ledek kita biasanya. Tapi begitu ada pasien, karena kita terakhir kita ngadain kegiatan penyembuhan alternatif itu di Terminal Mengwi. Itu waktu sebelum ada pasien kita ketawa dulu. Pak Ayo gini Yohana ya biasalah. Begitu ketemu kita serius. Nah, di dalam penerapan Aji Tapak Sasontengan, ilmu yang kita pegang ini adalah ketulusan. Sudah itu yakin benar orang itu udah jalan. Tidak boleh ada maksud supaya katakanlah Bapak sakit kepala ini biar dia hilang sakit kepala, nggak bisa. Jadi kita akan menerapi, tanya dulu keluhannya apa. Itu ada dibantu dari Puskesmas Mengwi ya. Dari kolaborasi dengan Puskesmas Mengwi. Jadi Puskesmas Mengwi ngecek tensinya tinggi. Nah, setelah kita lihat baca ini tensinya oke. Jadi kita tidak bisa berharap biar hilang dan enggak. Kita lakukan dengan biasa saja, dengan ketulusan, jadi belum polos. Ketulusan itu kita sembuhkan, kita terapi agar tensinya kembali normal. Habis itu dia kembali lagi, dicek lagi tensinya. Normal. Itu yang terjadi. Tapi kalau mengharapkan jangan, nggak bisa, nggak laku dia, nggak berlaku dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kan memang banyak Pak, kita dalam konteks penyembuhan, kita sebagai pasien itu sering karena pengennya sembuh, ya kan gitu, pengen semuanya dijalanin. Ya pengobatan medisnya jalan, kemudian pengobatan alternatifnya juga jalan. Saya kemarin juga ngobrol dengan Pak Dr. Bayu gitu. Sebenarnya di dalam konteks ilmu kedokteran sendiri sebenarnya mengakui ya gitu adanya juga pengobatan alternatif ini, walaupun mungkin iya gitu kan gitu. Nah,
Jadi itu yang sering terjadi ya Pak, di mana orang-orang dia juga berobat secara medis, ya, kemudian tetapi dia juga melakukannya secara alternatif dan itu ya nggak apa-apa aja gitu ya. Ya. Jadi pasien boleh berharap, tapi kita selaku terapi, selaku praktisi alternatif nggak boleh berharap. Oke. Ya. Jadi apa? Oh, tensi saya ini sekian, kita lihat dari data yang dia bawa nih ya, gitu, yang medisnya. Kita terapi setengah jam lagi, cek lagi. Oke. Dan yang sering itu terjadi memang berpengaruh. Berpengaruh. Wow. Tapi kalau kita berharap, wah yang ini harus sembuh, nggak bisa Pak. Oh, justru begitu. Begitu keinginan itu ada, saya biasanya langsung menyerahkan kepada rekan lain. Oh, oke. Kan saya kenal nih, dari Pak Agung datang, wah harus sembuh dia. Saya bilang nggak, sudah teman, tolong deh. Kalau di ATS itu kita menghilangkan nilai kesombongan. Ini benar-benar butuh kerendahan diri yang luar biasa ya. Nilai kesombongan, karena ketika kesombongan itu muncul di dalam diri praktisi itu, apapun yang kita pelajari tidak berguna. Gagal ya Pak, gagal tetap. Sudah sering kami lakukan ini. Persentase kesembuhan pasti ada Pak. 10%, 50%, 30%, bahkan 1% itu ada. Bisa-bisa yang 1% itu menyembuhkan Pak, karena dia sudah banyak keliling ke alternatif atau di medis-medis ya, pas ketemu kita yang 1% kita pegang sendiri langsung sembuh. Itu pasti ada Pak. Iya. Nilai persentase kesembuhan itu pasti ada. Iya. Jadi kalau berarti bahwa Bapak ini PR terberatnya atau musuh terbesarnya dirinya sendiri dan ego ya. Ego. Gitu. Bisa saya bayangkan berarti tiap hari itu yang harus dilakukan untuk selalu. Ya begitu kita berhadapan dengan pasien, kita udah langsung ego langsung turun. Oke. Kita menanyakan, Bapak sakitnya apa, posisinya di mana, saya coba bantu Pak ya. Iya. Kalau kita, Bapak sakit ini, Bapak itu. Nggak jalan. Bukan penyembuh. Iya. Dan satu lagi Pak, yang perlu saya tambahkan, kita paling bermasalah kalau pasiennya wanita. Oke. Karena kita kan menyentuh. Kalau dia berhadapan, ada orang lihat, wah pelecehan. Iya. Sehingga kita selalu harus didampingi orang. Iya. Menyentuh itu karena dalam konteks transfer energi tadi. Namanya penyembuhannya memang dengan sentuh. Oke. Tapping. Jadi untuk orang yang masih praktisi itu harus disentuh. Iya, namanya tapak itu tadi ya Pak. Iya, tapak. Aji tapak. Nah, tapi kalau sudah master, orang nggak mau. Ini susahnya orang Indonesia. Oke. Jadi kita hanya melihat saja, kita pusatkan pikiran kita kepada sakitnya, dia nggak percaya. Harus kita sentuh. Jadi maaf kita sentuh. Iya. Ini mungkin karena kita di Indonesia ya nggak tahu itu. Paling seringnya itu. Oke. Apakah memang perlu teman-teman di forum komunikasi penyembuh alternatif ini untuk menjawab kritik yang ada ya di antara masyarakat bahwa pengobatan ini tidak memiliki dasar ilmiah dan mungkin malah ada tuduhan menyebabkan kerugian gitu bagi pasien. Sebenarnya apa yang sulit kami menjelaskan itu. Kalau dia mau menjual ilmiah, kita siap. Oke. Kita siap, karena terus terang saja yang pertama kami lakukan itu adalah waktu di Mengui itu kita berkolaborasi dengan pihak kesehatan. Oke. Jadi kita tunjukkan bahwa mungkin ada masyarakat kita yang merasa dirinya wah sengadunduk gitu. Tidak mungkin ini. Akhirnya kita coba. Ya, biasanya yang skeptis ini memang nggak ngomong doang tapi belum pernah nyoba dan tidak mencoba mendalami sebenarnya prosesnya seperti itu. apa. Jadi kami coba waktu itu banyak yang datang ya dari berbagai jenis, mereka benar-benar pasien apa hanya mengetes. Banyak itu. Ada yang seperti itu. Sudah sering kami lakukan. Makanya kita bilang kita cek dokter, kita cek perawat yang cek. Begitu ada yang gulanya 400 waktu itu dengan 600 kita coba. Setelah selesai dia coba, bener ini, tunggu 2 jam lagi. Oke. Akhirnya setelah 2 jam, wih kok bisa? Ajarin dong saya, enggak. Kita tutup dulu kan, agar dia ini mengikuti. Akhirnya setelah baru sosial itu tutup, dia masih berkomunikasi dengan kita selama 2 minggu kalau nggak salah ya. Dia berkomunikasi gimana nih, lanjutin aja minumin obatnya. Oke. Dan ternyata
gulanya tetap sewaktu normal lagi gitu. Cuman ya kalau dia pandangan dokter dilewat ya sudah lewat, nggak bisa lagi naik lagi datang. Dan kita tidak pernah jual putus. Jadi tetap berhubungan pasien Pak ini. Ini nanti kalau tidak salah ada pasien yang dari Turki itu mau menghubungi lagi karena saya ada pengisi acara di Radio Thompson. Kalau memang apa tolong hubungi saya. Kalau misalnya yang metodenya jarak jauh, kan nggak bisa nyentuh nih Pak gitu. Atau tetap gimana mekanismenya? Kita tetap kan video call. Ya kita pusatkan di mana sakitnya. Di video call. Jadi kita bisa membayangkan saja. Sebetulnya ada teknik untuk membayangkan. Jadi koneksinya di situ. Biasanya pada tingkat masker itu kita sudah beritahu. Baru pernah. Karena konsekuensi banyak sekali. Kalau jarak jauh itu ada ion-ion negatif ini berseberangan ikut. Nah, kalau itu gimana tuh Pak? Gitu. Kadang-kadang kita juga sering dengar cerita gitu kan gitu. Kadang-kadang energi yang kita kirim ada yang motong di tengah jalan gitu kan gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Yang sering kita lakukan, saya pernah mengalami tiba-tiba kesemutan atau tiba-tiba kita menggigil, wih ada apa ini? Wah ada nggak benar. Kita netral saja. Sometimes itu terjadi, tetapi memang kita bisa merasakan ada energi yang tidak sama, yang lain. Tetapi secara spesifik kita juga kadang-kadang belum tahu. Cuman kita konsentrasi kepada diri kita sendiri untuk mempertahankan bagaimana kesadaran kita akan apa yang sedang kita lakukan ini. Kita lebih ke blok polos. Kalau di konsep kita blok polos. Bagaimana kita menjadi seorang yang bodoh, bodoh tapi polos. Seperti itu. Jadi pengetahuan kita abaikan itu dulu. Gitu. Menjadi dengan seorang yang pada titik nol, dengan titik nol kita bisa membuat creation, kita membuat penciptaan, entah itu kesembuhan, entah itu apa dan sebagainya, seperti itu. Tetapi yang menariknya adalah bahwa dengan apa yang kita lakukan tadi itu sebenarnya biarkan itu mengalir saja. Betul. Jangan ekspektasi, jangan atau apa gitu. Asal tujuannya mulia, aku pengen sembuh, aku berserah, aku percaya dengan metode ini, kemudian jalanin aja. Betul. Tanpa dengan keikhlasan. Ini benar-benar sebuah konsep ikhlas ya. Iya. Dan yang paling menggembirakan dari seorang terapi itu adalah pada saat pasien disentuh, pada saat terapi dia teriak, "Ih, kok hilang?" Di situ kita senang. Ternyata benar. Jadi kita itu sering kita lakukan. Memang itu spontanitas, bukan kesombongan apa enggak. Waktu di Mengui yang banyak disaksikan orang, ada datang keluhannya sama Pak. Coba nggak bisa jalan, coba pegang disentuh lututnya. Begitu di gubernurnya kita dari jauh aja coba jalan sekarang, kakinya diayunkan, bilang jalan, wih, teriakan wihnya itu yang menjawabkan puas gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, saya mau pengobatan alternatif gitu kan gitu, yang harus ada pada diri kita itu bukan untuk membuktikan bahwa ini alternatif ini manjur apa enggak, bukan itu konteksnya. Bukan itu tujuannya. Ya kan gitu. Ketika konteksnya ke sana ya kamu nggak dapat apa-apa. Maaf, saya potong. Kalau tidak salah, keponakan saya di Tamblang. Eka itu lagi ngajak ibunya sekarang nonton lewat IG. Itu 4 hari yang lalu ibunya mengeluh nggak bisa jalan. Jadi jalannya pincang. Saya bilang, kenapa Mbok? Gitu. Wih, sakit sakit sekali kaki saya. Udah, saya sentuh aja. Coba jalan sekarang. Teriak dia, hilang. Bisa jalan. Jadi kegembiraan itu yang menyebabkan keceng. Ada seberkas sinar pada diri kita. Itu sebenarnya perasaan haru. Perasaan luapan perasaan haru ketika orang sembuh. Kita selalu merasa sangat bersyukur ketika kita bermanfaat, kita bisa menyembuhkan orang lain gitu. Di situ itu yang mahal. Jadi bagi kita para praktisi itu
di situ mahalnya. Iya, iya. Bukan dilihat dari dia enggak. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya mau nih untuk ikut menjadi orang-orang yang punya kemampuan seperti itu, ya kan gitu. Kalau orang ke dokter menjadi dokter ya dia belajar kedokteran. Tetapi kalau untuk dalam konteks ini berarti saya harus belajar bagaimana saya menguasai diri saya sendiri, bagaimana tadi mengaktifasi semua potensi energi saya, menemukan apa itu energinya, kemudian mencoba menggunakannya untuk membantu orang lain. Kira-kira gitu betul, Pak? Ya, kita sebagai masternya atau komitunya hanya memicu, Pak. Memicu, membangkitkan apa yang ada di dalam diri mereka. Hanya dengan waktu 5 menit, 10 menit lah. Hanya dengan 5 menit. Hanya 5 membantu menit. mengaktifkan. Yang lama itu ngobrol sama ngopinya, Pak. Sama kalau udah ada kopi nggak keluar, kalau udah ada kopi nggak keluar, nggak bangkit-bangkit. Jadi gini, kami intern di Ajita Persatuan dengan membuat pelatihan. Oke, ada pelatihannya. Ada pelatihan, Pak. Kita membuat anggota baru, di mana kita ajarkan dari awal sampai dia bisa menjadi seorang praktisi. Itu kurang lebih 1 bulan. Oke. Dan biayanya nggak berapa kemarin itu kita sepakati 1 juta. 1 juta. Oke. Dengan biaya 1 juta. Karena kita sudah di bawah naungan organisasi ya. Yang berbadan hukum berbadan hukum, jadi ngikutin seperti itu. Kalau secara personal nih sebenarnya seikhlasnya pun tidak apa-apa. Kalau dia benar-benar tidak punya uang, Pak. Kadang-kadang dia bawa HP-nya iPhone, bilang nggak punya uang. Naik mobilnya BMW lagi. Artinya ketika dia mau belajar, dia sudah berbohong pada dirinya sendiri. Jadi kita ada pelatihan selama 1 bulan. Itu setelah 1 bulan langsung. Langsung bisa lepas praktek. Tapi ada yang instan. Ada yang minta instan. Karena saya tidak punya. Boleh. Jadi cuman dia nanti pelatihannya ya praktek sendiri. Tapi kalau kita ajak dari awal kita tuntun dulu ini begini. Iya. Orang-orang seperti bapak-bapak ini apakah ada di antara kita atau di antara para penyembuh alternatif ini yang ternyata memiliki spesialisasi gitu, ada nggak di di penyembuhan? Ada, Pak. Ada ya. Ada. Contohnya apa? Dokter ada, Pak. Yang kita ada yang khusus, maksudnya di spesialisasi di alternatif itu, ya. Di alternatif itu ada, Pak. Ada rekan kita ada yang khusus itu menangani masalah bebainan, apa sih bahasa Indonesia bebainan ini? Ada yang tren sendiri. Yang itu ada yang khusus. Jadi memang ada spesialisasi. Ada salah satu rekan kita yang memang dunianya dia di sana. Iya. Trans dia. Kenapa ini anak cokot di luar tren? Jadi kesurupan. Ada yang khusus untuk itu. Ada yang khusus. Tapi kalau kita, saya pribadi dengan Pak Ketua itu global. Kita sempat Karangasem ya. Iya, Karangasem. Yang malam itu, saya malam, Pak, jam 12 malam itu ke Karangasem. Gila itu. Jam 12 malam. Bumi gawat ya. Saya cuma bilang, saya membantu. Kalaupun Anda tidak menginginkan, tidak apa-apa. Saya bilang itu, saya membantu, dan itu mukanya udah hitam. Hitam. Saya bilang, saya coba dengan ini. Saya dengan kasih minum. Yang tadinya tidak mau tersenyum, itu setengah jam udah tersenyum. Saya malah guyonin lagi. Wah, ini kalau saya datang lagi ke sini nggak dapat babi guling, saya nggak mau datang. Tapi godaannya gede sekali, Pak. Godaannya yang berat. Itulah. Pak Sanjaya, kalau kita berbicara tentang forum ini ya, forum komunikasi keluarga paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia, bagaimana? Apakah organisasi ini berkolaborasi juga dengan pihak medis dan ilmiah untuk mempromosikan kesehatan holistik juga gitu? Kita berkolaborasi. Dan Dan kebetulan kan ketua kita dokter. Ketuanya dokter. Wiraguno yang membuat krim malam. WG. Pak Dokter itu ketua kita.
Dan beliau strict benar dengan kita. Oke. You bisa ini, ya kita cek medis. Oke. Ya. Jadi itu yang menyebabkan bisa jalan. Ya. Kita ada laporan medisnya, ada rekaman medisnya. Yang seperti saya katakan tadi, oh ini gulanya sekian, nih ini begini. Ya. Ada rekaman medisnya. Ya. Jadi ada ya selama ini kolaborasi dengan pihak medis dan ilmiah gitu. Dari DPP itu melakukan menjembatani para praktisi tradisional itu dengan merekomendasikan untuk mendapatkan izin penyehat. Izin penyehat. Oke. Ya, ini saya jadi mau tanya tuh. Jadi bapak-bapak ini kalau gini nih ada regulasinya apa dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan? Ini izin-izinnya apa yang harus dilakukan? Izin itu ya para praktisi kita direkomendasikan oleh pusat di Bali itu untuk mendapatkan izin penyehat. Istilahnya dia mendapatkan izin untuk praktek. Praktek sebagai pendamping penyehat, pendamping daripada tengah medis. Medis. Ya. Jadi termasuk organisasi ini juga termasuk sebagai salah satu organisasi yang bisa memberikan rekomendasi. Iya, betul. Apa yang dilakukan biasanya untuk bisa memberikan rekomendasi itu? Apa yang menjadi standar-standar yang harus dipenuhi gitu? Itu tergantung dari pasiennya. Oke. Pasiennya bilang saya kena medis, saya kena penyakit non medis. Oke. Dia bawa, saya sudah ke dokter berulang kali, ini dia bawa ini, kita coba. Oke. Apa benar ada non medisnya? Kalau menangani non medis itu percaya tidak percaya, seperti slogan kita itu. Tidak percaya. Rekan kita yang dari Surabaya kalau nggak salah, yang itu kakinya borok. Oke. Di terapi keluar semat, biting, keluar katik. Iya. Saya sendiri mengalami kejadian yang susunya keluar. Oke. Seperti ujungnya padi. Oke. Itu keluar. Iya. Kadang kita tangani juga muntah-muntah. Orang itu muntah-muntah. Itu hal yang non medis ya. Iya. Mau kita percaya atau tidak, tapi kadang-kadang orang sudah. Iya. Berarti memang kalau kita berbicara tentang ini, itu memang ada ya titik-titik tertentu yang ya kita jadi percaya tidak percaya gitu. Betul. Ya. Tetapi secara energi menjadi orang-orang seperti bapak-bapak ini bisa merasakan. Betul. Dan bahkan juga mengalami diuji juga. Kita sering. Diuji. Oke, begitu ya Pak ya. Diuji juga. Ada begini. Ada petuah, sebenarnya sekali petuah, ada almarhum orang tua saya mengatakan, jangan kamu pergunakan kelebihan kamu itu yang salah. Iya. Saya bilang, pertama bantulah lingkunganmu dulu. Iya. Seperti gini, Pak Agung bantuin saya. Orang yang menyerang saya ini kan sakit hati. Oke. Kurang ajar dia, kita bantuin kok. Dia yang bantuin dia menyembuhkan. Ini yang sering terjadi. Sering terjadi itu. Begitu kita lihat, kita sentuh, orang itu kadang-kadang kesurupan, kadang-kadang menangis dia, kadang dia muntah-muntah. Yang paling ekstrim, salah satu praktisi saya, wanita, itu muntah keluar gumpalan rambut. Wow. Itu gimana jelasin secara medis? Iya, gimana jelasinnya? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya telepon itu. Iya. Beli, ada kejadian gini di rumah. Udah, kamu tenang, saya datang ke rumah. Harus kita dampingin praktisi kita. Oke. Malah ada yang maaf sedikit jorok, saya pernah ngalamin juga. Bantu, itu tiba-tiba dari kemaluan itu keluar darah kental hitam. Oke, kita coba, kita kasih minum, kita netralisir, yuk datang ke dokter. Iya. Jadi macam-macam ya kejadiannya. Dan yang terakhir ya, yang kita tidak mau tangani di penarungan, saya bilang perutnya gini-gini, saya tanya. Untung senior saya ini, Pak Ketua tanggap waktu saya sudah mau ambil, kita coba terapi, ternyata dia hamil. Nah kalau hamil kita nggak mau, Pak. Oh iya. Nggak mau kita. Ya. Dia bilang, saya sakit perut ini, terlambat nggak?
hitung bulannya. Iya. Iya, waduh, kasih dokter hamil ternyata. Wih, hampir salah kita. Oke. Jadi tetap ada unsur-unsur itu ya Pak? Kita Pak, nggak berani. Ya, gitu. Unsur-unsur ada batasan-batasan. Batasan orang yang tidak bisa kita ambil itu ada Pak. Oh ada, ya. Ada betul. Kita punya rasa tersendiri nantinya karena kita sering melakukan praktek penyembuhan, nanti akan timbul rasa itu sendiri. Ketika orang itu mau meninggal, kita tidak boleh ngambil. Oke. Kadang-kadang kita tahu Pak. Jadi feel-nya ada, Iya, kita bisa merasakan ya. Iya. Sama dengan si apanya, dia minta disembuhin. Kalau hati kecil kita mengatakan, jangan kamu bantu, nggak. Iya, iya. Itu sudah energi yang sudah sebenarnya energi. kita bisa percaya ya. Iya. Kadang-kadang begini, jenguk orang sakit. Kita udah ke rumah sakit nih, dijenguk nih. Teman-temannya udah masuk, kita masih diam di luar Pak. Masih ketemu teman cerita-cerita. Iya, iya. Kenapa nggak masuk? Saya pamit ya. Dari luar, dari pintu luar, saya pamit deh. Kadang ketemu dengan teman ini. Meninggal orang. Iya, iya. Jadi gimana saya bilang, wah sombong. Enggak, memang keinginan itu memang tertahan dia. Tertahan dengan sendirinya. Ya. Kita hanya bisa mendoakan agar gitu. Dan kita tidak bisa ngomong, oh bapak ini nanti kayak begini, apa, kayak gini. Besok meninggal begini, tidak bisa gitu seperti itu. Tapi dalam penyembuhan juga kadang-kadang kita gagal sering. Oh terjadi juga iya, Pak. Itu kan pasti. Ya bahkan dalam medis juga sering begitu, maksudnya tidak usah alternatif. Ya, tapi kan, orang medis juga banyak yang salah orang kan diagnosa. kadang-kadang ngomongnya, itu kan enggak. Ya bisa salah diagnosa juga kan gitu. Tetapi kalau misalnya di organisasi ada nggak sih sebenarnya selama ini anggota-anggota yang kita anggap nyeleneh sehingga istilahnya tidak kita rekomendasikan lagi gitu statusnya karena dia sudah berubah, ada nggak? Jika melewati batas etika, ketika dia belum masuk ya kita tidak terima. Oke. Ketika sudah masuk ya kita tegur, ambil tindakan. Kalau mau bisa berubah kita terima, kalau tidak bisa berubah ya kita keluarkan dari organisasi karena itu mengganggu organisasi itu sendiri seperti itu. Kepercayaan masyarakat bisa ternodai. Tapi kalau tadi dengar cerita yang terakhir itu ya, gitu. Memang kan kadang-kadang kita ini sebagai pasien dari teman-teman penyembuh alternatif itu pinginnya dapat jawaban semua yang real, ya kan gitu. Sekarang saya baru memahami kenapa kok kadang-kadang kalau kita tanya nggak bisa dijawab. Ada yang karena konteksnya itu sebenarnya itu tadi gitu. Tidak semuanya memang bisa dijawab, gitu. Karena itu berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh para seharusnya terapis. Dia harus karena kita mungkin merasa nanti lagi sehari dia meninggal, terus kita kasih taruh nanti bapak lagi sehari sekarang dia meninggal. Itulah konsep AJWR itu Pak. Ya. Jadi ini menarik sekali gitu ya untuk bisa dipahami gitu. Tetapi memang kalau untuk menangani skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap pengobatan alternatif di masyarakat, mungkin ini jawabannya gitu. Ya makanya melalui program ini kita mencoba untuk mengedukasi, saling memahami. Ya kan gitu. Atau begini, Bapak bisa coba minumnya dulu, dirasakan airnya. Kita bisa lupa airnya, tidak terasa. Oke. Oh sekarang? Ya, masih ada waktu kan? Wah, sebentar lagi. Jadi sahabat Thompson, saya di depan saya ada air mineral. Saya disuruh mencoba karena kalau Clio kan agak pahit. Oke. Jadi saya akan minum ini. Ya, nanti saya minta botolnya lagi. Oke. Ada, ingat rasanya? Oke, saya minta Pak. Ya. Jadi begini, ini disentuh, dipegang. Kita mohonkan kepada ini. Ya. Jadi setelah dipegang oleh Jero Tamblang tadi, sekarang saya minum lagi. Dia menjadi hambar. Iya. Rasanya berbeda ya, Pak ya? Hambar dia. Yang paling mudah sebetulnya itu fruity, kan rasa jeruk. Kayak kalau karena ini kita minuman yang beraroma banget. Itu pasti, Pak. Kalau nanti ternyata energinya bisa diubah tadi ya, sehingga rasanya nggak muncul rasa buahnya itu tadi ya gitu. Jadi, saya punya korban banyak rekan-rekan pengacara di
pengadilan saya kerjain seperti itu, digangguin dulu. Ya. Oke, menarik sekali Pak. Waktu kita tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol, dan semoga obrolan kita ini bermanfaat, ya kan gitu. Tetapi menarik juga kalau saya kasih kesempatan untuk closing statement ke Pak Sanjaya dulu, kepada teman-teman atau sahabat Thomson yang mendengarkan kita sekarang. Terima kasih pada pendengar Radio Thomson. Saya Sanjaya. Silahkan jika Anda berminat untuk mendapatkan terapi dari kami, bisa menghubungi Radio Thomson atau ke nomor telepon. Iya, boleh. 0878 0878 4086 4086 3327. 3327. Itu dengan WA. Bisa di WA ya. Tapi lebih bagus ke Radio Thomson. Oh, oke. Jadi bisa di 0818 4086 ya. 0878. Sorry, 0878 4086 3327. Ya, silahkan menghubungi untuk mendapatkan informasi lebih detail ataupun ingin melakukan terapi pengobatan. Yang paling jelas, yang paling terdekat mungkin bisa ke Radio Thomson, karena Radio Thomson lah yang perkenalkan kan begitu. Ya, silakan Pak Ngurah Slamet. Selamat sore, saya Ngurah Slamet, dan biasa dipanggil Jero Gede Balian. Terkait dengan acara kita percaya tidak percaya, kita di sini dari FKPPAI organisasi dan juga metode penyembuhan kita Aji Tapak Sesontengan. Jika teman-teman memerlukan bantuan dari kita, silakan menghubungi seperti yang tertera tadi, atau jika ingin belajar silakan menghubungi saya di 0821 Bentar. 0821 4494 4494 3412 3412. Jadi untuk yang mau belajar silahkan kontak di 0821 4494 3412. Langsung akan ketemu dengan Pak Ngurah Slamet. Okay, betul. Jangan lupa bawa kue. Oke. Terima kasih sahabat Thomson, demikian obrolan kita di program Saripati Obrolan Sehat bersama BBM Medindo. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dari Pak Sanjaya maupun dari Pak Ngurah Slamet bisa menambah wawasan kita semua. Betul. Dan bisa memberikan pemahaman tentang apa sih yang disebut dengan metode pengobatan alternatif, sehingga kita tidak melihat dari satu sisi yang selama ini kita pertanyakan, tetapi kita juga bisa melihat dari sisi yang lain. Tetapi yang lebih menarik, ternyata kita juga bisa ikut belajar, ya kan gitu. Jadi tidak usah skeptis, tapi kalau misalnya memang ingin tahu lebih detail, terlibat aja ya gitu, supaya bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kita akan ketemu lagi sahabat Thomson dalam pertemuan minggu yang akan datang bersama Saripati Obrolan Sehat BBM Medindo. Sampai jumpa. Ayo.